Kita harus tahu bahwa semua otot wajah punya ujung yang melekat pada kulit. Ya. Jadi ini adalah gambaran dari otot wajah. Kita lihat di sini. Jadi kalau wajah kita itu dihilangkan kulitnya, maka akan tampak gambaran seperti ini. Nah, di sini Anda perhatikan ini ya, ini otot dahi, frontalis, otot dahi ya, ada sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nah, kemudian di sini ada yang namanya procerus. Nah, ini pertemuan antara otot-otot di sini, persilangan ini, inilah yang menjadi kerut pada saat seseorang itu makin tua, ya. Jadi timbul kerut di sini ini karena pertemuan tempat persilangan antara otot-otot, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ini, nah ini otot zygomatikus namanya, ya. Ini yang di tulisan warna hitam ya, zygomatikus. Ini yang menentukan seseorang itu pipinya berisi atau kosong ya. Di bawah zygomatikus ini ada lemak ya. Jadi orang itu kalau gemuk pipinya, jadi pipi yang bisa kita sebut pipi itu terdiri atas otot zygomatikus ya, dan ada lemaknya. Jadi kalau orangnya itu kurus, maka pipinya cekung, yaitu ini daerah zygomatikus ya. Nah, kemudian di bawah otot zygomatikus ini ada yang namanya masseter. Ini masseter ya. Masseter ini otot yang kalau kita mengertakkan gigi ya, jadi orang yang marah gergeten lalu gigi sama atas bawah dikatupkan, nah itu akan otot masseter ini yang kelihatan menonjol ya. Nah, jadi semua otot-otot ini menempel pada kulit. Jadi kalau ototnya ini kendor ya. Nah, ini ada bibir ya, bibir ini ototnya berputar ya, makanya namanya orbicularis oris ya. Itu kalau otot-otot ini jadi kendor, maka kulit yang nempel pada otot itu juga akan kendor. Ya. Jadi kita harus melatih supaya otot-otot wajah ini semuanya cukup gerak, cukup digerakkan sehingga bisa tetap kencang. Ya. Jadi bukannya dilumpuhkan seperti perawatan botox, kan malah dilumpuhkan, akibatnya kulitnya jadi kendor. Ya, bicara soal kantong mata sekarang, ya. Kenapa sih orang itu ada yang kantong matanya besar? Nah, ini Anda lihat. Otot yang ini ya, gambarnya orang yang kantong mata besar ya. Nah, itu terjadinya adalah ada penggembungan ini cairan limfe. Jadi Anda masih ingat kan yang bersirkulasi, yang mengalir di dalam tubuh kita itu adalah darah dan limfe. Jadi kalau ini yang saya gambarkan warnanya seperti teh ini, dia banyak sekali sampai menggembung, ini adalah cairan limfe. Itulah sebabnya orang kalau bangun tidur ya, semua orang termasuk saya, kalau bangun tidur pasti kantong di bawah mata kelihatan lebih besar. Karena selama tidur kan otot ini tidak ada aktivitas sehingga cairan limfenya penuh, membuat gembung ya. Jadi kalau sudah aktivitas, nah kalau kita sudah buka mata,
Nah, itu cairan itu tambah lama, tambah hilang. Kalau hilang, kantong matanya juga hilang. Kita menggerakkan otot, maka cairan limfanya bisa terusir keluar, maka kantong mata hilang. Nah, itu prinsip yang kami lakukan dengan perawatan ini, Sculpt Your Beauty, ya. Nah, ini Anda lihat, ini memang orangnya sudah cukup tua ya, sudah usia 60, ya. Jadi Anda lihat sudah ada ini banyak, ya. Nah, ini sudah kendor, ya, di pipinya. Nah, setelah 1 kali perawatan dengan Sculpt Your Beauty, nah ini Anda bisa lihat hasilnya, ya. Anda bisa bandingkan, ini ya, kelopak bawah mata, ya, ini, ya sudah ada sedikit mengecil, ya. Kemudian ini matanya kelihatan lebih terangkat, ya. Jadi ini hanya 1 kali perawatan ya dengan alat listrik pakai Sculpt Your Beauty, ya. Dan ini Anda lihat garis senyum, ya. Garis senyumnya berkurang, ya. Lipatannya ini berkurang. Buatin beberapa desain ya. Kemudian Anda lihat ini kerut di sekitar bibir, ya, sekitar mulut itu juga berkurang, ya. Jadi, ini bisa 1 kali langsung kelihatan hasil karena kita bekerja menghilangkan timbunan limfe yang ada di bawah kulit, ya. Mesti preset selama 40 hari. Ya. Anda juga bisa lihat dari tanggalnya ini, ya, 40 hari. Nah, Anda bisa lihat bandingkan ya. Ini saya beri garis untuk ya, sebagai pedoman maksud saya, ya. Jadi ini ada kelihatan kantong mata, ya, ada pengurangan walaupun sedikit, ya. Jadi kalau diukur ini, nah ini kantong lebarnya kantong mata ini ada pengurangan dan kelihatan matanya lebih cerah, ya, lebih terbuka. Kalau ini kan mengantuk kesannya yang kiri, ya. Kemudian ini Anda lihat ya kerut-kerut di antara kedua alis sudah berkurang. Ya. Ini tadinya kan dalam, seperti digurat. Kemudian ini kerut di dahi juga berkurang sudah. Ya. Dan secara keseluruhan tekstur kulitnya ini Anda lihat yang sama seperti yang sebelumnya ya. Kalau jalan beraspal itu jalannya ini kayak makadam ya, jadi berbatu-batu, tidak rata ya. Nah, di sini sudah mulai halus. Ini kalau dari depan kita lihat perbedaannya dan secara keseluruhan bentuk wajahnya lebih oval. Ya, Anda kalau lihat ini. Ya, bandingkan dengan sebelumnya. Ini lebih rata ya, lebih garisnya lebih cantik, lebih luas banding sebelumnya ini. Ya. Jadi wajahnya yang lebih timbul kembali ke depan. Tadinya itu penyet, tadinya itu melebar. Ya, ini kita kumpulkan kembali sehingga dia lebih timbul ke depan. Kemudian kalau kita lihat dari kanan,
ya. Nih, dari sisi kanan lebih jelas ya. Ini matanya ini, kelopak matanya ini terangkat. Jadi otot-otot dahinya ini bisa diangkat naik ya, diangkat ya. Jadi Anda lihat ini jaraknya ini kelihatan. Jarak alis ke kelopak mata ya. Ada tambahan jarak ya. Jadi itu yang membuat matanya lebih terbuka, lebih hidup ya. Nah, ini, kantong matanya Anda bisa. Kemudian ini ya, garis senyumnya Anda lihat. Ya. Nah, ini garis ini rahangnya ya. Tidak kalah dengan yang apa, tanam benang, filler gitu ya, malah bagus. Dan Anda bisa lihat ini kerut-kerut di sudut mata sudah berkurang ya, ini kerut ya. Nah, ini sebelah kiri Anda lihat ya, sama kerut matanya juga berkurang langsung ya. Jarak antara alis dengan kelopak ini juga lebar ya. Berarti ini menunjukkan bahwa otot dahinya ini kencang, lebih kencang sehingga alisnya terangkat. Ya. Nah, ini garis senyumnya ya. Ini juga terangkat. Ini semua wajahnya ini terangkat. Ya. Kalau dengan kita bandingkan gini, kita tahu bahwa otot kulit wajahnya ini menjadi naik, terangkat, kencang. Karena kita bisa melakukan pengencangan otot wajah.